Yen wong mukmin elek kena mata atine aja mama maring pitutur Gustine Gusti sapa Gusti Kanjeng Rasulullah awan bengi hati urip eling Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, para pini sepuh, guru saya ini ada Kang Bambang Komaruzaman Anis, juga ada Kang Dadang, Kang Aom, Aom Simakerti itu, dan rekan-rekan semuanya, jamaah ngarinci, ngaji bareng konci. Ini ya, kunci itu kan singkatan sebenarnya dari Kolong Ciremai Institute. Kudu nama kolci tadi pan enak ke mana eta? Mahdzub. Konong Ciremai Institute. Carekan eta ku Kang Beki eta. Apa? Ya, pembacaan kitab Syajaratul Ma'arif, kitab pohon ma'rifat yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Pada bagian-bagian pada episode pertama kita sudah ngebahas tentang Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Kemudian pada bagian berikutnya kita sudah memasuki pembahasan tentang adil, tentang ihsan, dan juga tentang faslun fi bayanil qurbat, rincian tentang bayanul qurbat, tentang bab mendekati atau kedekatan. Nah, pada pertemuan kelima ini ya, saya akan membacakan. Jadi lagi-lagi ya mohon kawan-kawan semuanya ya maklumi bahwa saya bukan menjelaskan dari kitab ini, karena saya tidak berada pada makom sebagai musyanad populer dan juga dengan IG kan nggak di-share kemana-mana. Ini yang paling penting nge-share. Udah malam. Jerin di mute aja yang lainnya. Jadi saya pernah menerjemahkan kitab ini, Syajaratul Ma'arif, dan proses penerjemahannya itu lumayan berat. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Kang Kasirun Ais Rahman, karena beliau yang kemudian menjadikan terjemahan dalam bahasa Indonesia ini dapat diakses dengan lebih mudah. Terus terang terjemahan saya sendiri nggak pede kemudian untuk menyerahkannya kepada pihak penerbit, yaitu Mas Komarudin. Alhamdulillah berkat polesan dari Kang Kasirun Ais Rahman,
kita saat ini bisa membaca edisi bahasa Indonesia dengan lebih baik dan mungkin lebih mudah untuk dicerna dan dipahami. Rekan-rekan semuanya, seperti biasa sebelum masuki pembacaan dari kitab ini, ya saya berdoa dulu untuk sang penulis, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah ilmunya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan juga ma'rifat, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan, entah sekecil apapun pengenalan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya melalui berbagai cara, dan mungkin mudah-mudahan diantaranya melalui kitab ini. Amin. Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ali silsilati wa jami' abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa jami' sahabat wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in min sanila yaumiddin. Ya ulil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nawsuqatan ila murajjahina wa qurrati 'ayun. Wa qudwatina wa umdatina sayyidi syaikhul sayyidul islami ya adallahu alaina min barakati wa rahmati wa syafaati. Wa nawsu khosatan ila hadrati Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, nafa'ana Allah bi ulumihi karamati syai'ulillahi lahu wa lahunna wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya, kita saat ini akan membahas, atau saya akan membacakan Faslun Fit Tauhid. Ini kalau dalam buku edisi bahasa Indonesia itu halaman 78 ya, halaman 78. Sementara kalau dalam edisi PDF-nya itu halaman 24. Jadi di bagian-bagian awal di edisi-edisi sebelumnya, episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang berakhlak atau beradab dengan Al-Quran. Jadi dijelaskan bahwa seseorang tidak bisa mencapai makom kedekatan kepada Allah, tidak bisa mencapai makom ma'rifat, atau tidak akan mendapatkan pengenalan pada Allah lebih jauh lagi, menjadi seorang arif billah, menjadi seorang yang ma'rifat dan kenal kepada Allah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang al-muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah, jika dia tidak mengikuti atau meneladani takdibnya Al-Quran, atau pengajaran dan pelatihan yang terdapat dalam Al-Quran, atau yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena bagaimanapun proses untuk menuju Allah itu, ya mau tidak mau, itu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam sebuah hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal, itu ada beberapa jalur riwayat, di antaranya menurut dalam kitab Sahih Muslim, bahwa suatu ketika Aisyah itu ditanya oleh salah seorang sahabat, bahkan ada beberapa riwayat yang lain ya sahabatnya itu berbeda-beda, dan jawaban Aisyah itu selalu sama. Kaifa kana ahlaku sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumahasih kabuktosanana kapungkur akhlak Kanjeng Nabi teh, mungkin gitu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Terus Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, kabuktosan kapungkur sakung mahanu abdi uninga, sakung mahanu abdi terang, sebagaimana saya tahu, kata Sayyidah Aisyah,
bahwa akhlak Rasulullah SAW itu ya Al-Quran. Jadi Rasul adalah Al-Quran dalam wujud manusia, dalam wujud fisikal, dalam wujud yang indriawi, yang bisa dilihat, bisa didengarkan suaranya, bisa dilihat perilakunya, bisa ditanya dan bisa diperhatikan dari kiri, kanan, atas, bawah dan seterusnya. Jadi orang-orang pada saat itu, para sahabat pada saat itu, para sahabat yang mulia bisa eh, bisa mencapai pengetahuan kepada Allah, marifat kepada Allah melalui pengenalan terhadap Rasulullah SAW. Nah, makanya kemudian jika orang-orang berikutnya pada masa-masa berikutnya ingin juga sampai kepada Allah, ingin juga sampai kepada marifat kepada Allah, ya mau tidak mau dia harus mengenal akhlaknya Rasulullah. Dan akhlaknya Rasulullah itu lagi-lagi ya adalah Al-Quran. Maka proses takdib dalam peristilahan tasawuf atau tarekat biasanya ya menggunakan istilah ini takdib. Jadi proses pengajaran, proses pelatihan dan proses pendisiplinan yang harus dijalani atau ditempuh oleh seorang muslim yang ingin mencapai atau ingin meneladani Rasulullah adalah ya harus mengikuti takdibnya Al-Quran. Tanpa itu mereka menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam tidak akan pernah bisa sampai pada makom muqarrabin atau pada derajat ma'rifat kepada Allah. Nah, kemudian di antara beberapa akhlak yang kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an adalah at-takhalluq bi sifatir rahman. Jadi kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk berakhlak atau meneladani sifat-sifat Allah. Jadi pada pertemuan ketiga kita sudah menjelaskan ada beberapa bagian dari sifat-sifat Allah, ada yang bisa diteladani, bisa dicontoh, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak bisa diteladani, dan ada juga yang kemudian tidak boleh atau terlarang untuk diteladani atau dicontoh. Nah, kita akan memasuki faslun fit tauhid. Faslun fit tauhid, saya bacakan. Faslun fit tauhidi, rincian tentang at-tauhid atau fasal tentang tauhid. At-tauhidu darbani, tauhid itu terbagi dua. Ahaduhuma qadimun, yang pertama itu, bagian pertama itu tauhid yang qadim wa huwa darbani. Dan ini juga terbagi dua. Ahaduhuma ma'rifatullah bitawahhudihi wa tafarrudihi bikulli wasfin dzatin aw zat bikulli wasfin dzatiyin aw salbiyin aw fi'liyin. Yang pertama yaitu ma'rifat kepada Allah terhadap keesaannya, ketunggalannya dan kesendiriannya. Wa bikulli wasfin, dengan segala sifat-sifatnya, baik sifatnya yang bersifat sifat, baik sifat zat, sifat salbi atau sifat salbiyah atau sifat fi'liyah. Arafahul ibadu au jahaluhu, baik yang diketahui oleh hamba ataupun yang tidak diketahui oleh hamba. La idla yuhsa ahadus sana'in alaihi, karena tidak ada batasan. Puji-pujian kepada Allah itu ya sama sekali tidak ada batasannya dan tidak berbilang gitu. Sangat ya dalam beberapa doa sering kita menyebutkan agar ya kita menyampaikan pujian kepada Allah itu dengan pujian yang tidak berbilang, sebagaimana Allah idza kama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihi ghafilun, di antaranya seperti itu. Jadi kemudian wa amma tauhidul hadis, kemudian yang kedua yaitu
syahadatuhu li nafsihi bitawahhudil madzkur, yaitu penyaksiannya menyaksikan Allah pada dirinya sendiri bitawahhudil madzkur, dengan mengesahkan bagian-bagian yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, yang pertama tadi kan tauhid qadim, yang kedua itu tauhid hadis, yaitu terbagi kepada beberapa bagian. Di sini ada 7 bagian. Yang pertama yaitu ma'rifatuna bima atla'na alaihi min tawahhudihi wa arsyadana ilaihi min tafarrudihi, yaitu pengetahuan kita atau pengenalan kita terhadap keesaan Allah yang diperlihatkan, atla yang dimunculkan atau diterbitkan atau ditunjukkan kepada kita dari sisi keesaannya, ketunggalan Allah, dan ditunjukkan kepada kita dari sisi ketunggalannya atau kemandiriannya. Yang kedua, imanu nabi dzalika tauhid. Setelah mengenali itu, setelah mengetahui itu, yang kedua yaitu imanuna, yaitu kita meyakininya bidzalika tauhid, dengan tauhid itu. Yang ketiga, i'tiqaduna lidzalika tawahhudi. Yang ketiga, tekad, menekadkan dalam diri kita dan menegaskannya dalam hati kita bahwa Allah itu ya Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Sendiri. Yang keempat, ar-rabi imanuna bi ta'aluqi dzalikal i'tiqad, yaitu keimanan kita dengan segala keterkaitan terhadap berbagai keyakinan itu, keyakinan tersebut atau keimanan tersebut. Yang kelima, talaffuduna bima arafnahu min dzalika tawahhudi. Yang kelima itu melafalkan. Bagaimana kita melafalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari ketunggalan atau keesaan Allah tersebut. Yang keenam, ta'alluquna bidzalika tawahhudi. Yang keenam, keterkaitan diri kita dengan tawahhud itu. Fal ma'rifatu a'la minal i'tiqad, karena ma'rifat itu atau pengenalan itu lebih tinggi, lebih luhur daripada keyakinan semata. Sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa ma'rifat itu dari kata arafa ya'rifu, dan kata arafa ya'rifu ini melibatkan tidak hanya akal atau tidak hanya fungsi kognitif dalam diri kita yang bekerja, tapi ma'rifat itu melihat bagaimana kita mengalami dan merasakan bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu Maha memaksa, misalnya Al-Qahar, dan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Itu ma'rifat. Jadi kemudian hasil dari perpaduan antara pengetahuan, keimanan, keyakinan, juga pengalaman kita terhadap pengetahuan apa yang kita ketahui itu kemudian memunculkan atau melahirkan ma'rifat. Jadi disebutkan di sini fal ma'rifatu a'la minal i'tiqad wal imanul mabniyu 'alaiha asyrafun. Dan iman yang dibangun al-mabniyu 'alaiha, di atas ma'rifat, 'alaiha asyrafu minal imanil mabniyu 'alal i'tiqad. Jadi lebih luhur, lebih mulia dibanding keimanan yang dibangun atau yang terbangun 'alal i'tiqad, di atas keyakinan semata. Jadi seseorang yang sudah mengenali keesaan Allah, yang sudah mengenali kemahaperkasaan Allah, yang sudah mengenali bahwa Allah itu Al-Mudabbir, yang Maha mengatur, bahwa Allah itu maha kasih dan maha sayang, itu sudah mengenalinya, sudah arafa biha, maka keimanan yang dibangun di atas pengetahuan dan pengenalan itu akan lebih kokoh, lebih agung, lebih mulia dibanding keimanan yang dibangun semata-mata di atas keyakinan, i'tiqad. Saya yakin bahwa Allah itu Esa, tapi kemudian kita tidak pernah selama hidup kita itu mengenali kemudian bahwa ia merasakan dan mengalami keesaan Allah, mengalami kasih sayang Allah, mengalami keperkasaan Allah. Maka
keimanan yang semata-mata dibangun di atas i'tiqad atau keyakinan itu ya tidak lebih kokoh dibanding keimanan yang dibangun di atas ma'rifat. Wa talafudul murattabu 'alaiha afdalu minat talafudil murattabi 'alal i'tiqad. Dan talafudnya talafud itu melisankan. Jadi kita mengenal ta'arif dari iman itu ya meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkannya dengan lisan, dan kemudian mempraktikannya atau menjalankannya dengan anggota badan. Kemudian talafud al-murattab 'alaiha afdalun minat talafud al-murattab 'alal i'tiqad. Dan talafud atau pelafalan, bagaimana ekspresi dari keyakinan, ekspresi dari ma'rifat, ekspresi kita tentang Tuhan, ekspresi kita tentang kasih sayang Allah, ekspresi kita tentang kemahaperkasaan Allah itu akan lebih jelas, akan lebih tegas, dan akan lebih baik dibanding ekspresi yang hanya didasari oleh keyakinan gitu. Karena ekspresi yang muncul dari keyakinan plus pengalaman terhadap apa yang diyakini itu akan menjadi lebih bertenaga gitu, lebih berjiwa. Itu yang asabi, bagian dari yang ketujuh, yaitu muamalatuhu bi muqtada tauhidihi bi alla na'budu ghairahu, bi alla na'buda ghairahu. Yang ketujuh yaitu muamalatuhu, yaitu kita berinteraksi. Jadi ada proses aktif dan dinamis antara hubungan hamba dengan Allah. Ketika hamba sudah mengenali Allah, hamba sudah mengetahui kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, kemudian dia menjalani kehidupannya itu didasari oleh pengetahuan tersebut, sehingga dia kemudian bisa terus bermuamalah dengan Allah, dan bermuamalah apa yang dituntut adalah tuntutan atau keniscayaan dari tauhid itu, yaitu bi alla na'buda ghairahu, kita tidak sepatutnya menyembah apapun selain Allah. Idla ilaha lana siwahu, karena tidak ada Tuhan bagi kita siwahu kecuali Allah. Wala natawakkalu illa alaihi, dan tidak sepatutnya pula kita bertawakal kecuali kepada Allah. Syekh Quraisy Shihab misalnya pernah menuturkan bahwa as-somad itu secara harfiah qul huwallahu ahad Allahus somad, itu secara harfiah berarti sesuatu yang sangat padat gitu. Sesuatu yang sangat padat, padat bangetnya banget sehingga tidak ada ruang apapun bagi kekosongan dan kehampaan pada sesuatu tersebut. Itu dikatakan as-somad. Secara arti harfiah yang lainnya itu adalah orang atau sesuatu yang sangat diandalkan. Jadi karena sangat diandalkan, itu dalam urusan apapun, dalam perkara apapun, dalam keadaan apapun, itu seseorang itu hanya mengandalkan pada dia. Dan itu pengertian dari tawakal. Pengertian dari tawakal bahwa kita sebagai hamba sepatutnya hanya mengandalkan kepada Allah dalam apapun urusan kita, dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Idla mufazzaun illa ilahi, karena tidak ada tempat kita untuk berkeluh atau mengadu atau meminta kecuali kepada Allah. Wala nuhibbu ahadan kahubbihi, dan kita tidak mencintai seorang pun, sesuatu pun kecuali atau lebih besar dibanding kecintaan kita kepada Allah. Jadi ya kita dibolehkan untuk mencintai, menyayangi, mengasihi
orang lain atau sesuatu yang lain atau apapun yang lain, eh, selain Allah, tapi tidak sepatutnya kecintaan kita kepada yang lain itu lebih besar dibanding kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Idla jamala kajamalihi, karena tidak ada keindahan seperti yang bisa dibandingkan atau yang sebanding dengan keindahan Allah. Wala najallu ahadan wala nujillu ahadan ka ijlali, dan kita juga tidak sepatutnya memuliakan seseorang lebih besar dengan kemuliaan yang lebih besar dibanding terhadap Allah. Idla nadhira li kamalihi wala nashkuru ahadan ka syukrihi, karena tidak ada tandingan, tidak ada apapun yang serupa terhadap atau dengan kesempurnaan Allah. Wala nashkuro, dan kita tidak bersyukur ahadan kepada seorang pun kasyukrihi, sebagaimana kita bersyukur kepada Allah. Jadi bagian-bagian ini menuturkan bahwa ya kita dibolehkan memuliakan orang lain, memuliakan seseorang, memuliakan makhluk misalnya, menyayangi makhluk, atau juga kita bersyukur itu berterima kasih dengan kesadaran bahwa kita, ya, seseorang itu berbuat baik kepada kita misalnya, atau bahkan pada beberapa paparan tasawuf, bahkan orang yang berbuat buruk kepada kita juga ya kita patut untuk bersyukur. Ya konon misalnya Al-Hajjaj itu kan salah satu penguasa, seorang gubernur pada masa Daulah Umayyah yang dikenal sangat keji. Tapi kemudian beberapa ulama yang dipersekusi, yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh oleh Al-Hajjaj itu, As-Saqafi itu mereka menyatakan bahwa ya saya bersyukur, saya tidak, misalnya ada yang bilang kenapa engkau tidak, padahal engkau itu doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah, jadi sudah mencapai derajat qabul. Kalau di kalangan sahabat itu diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang mencapai derajat qabul. Jadi apapun yang diminta oleh Sa'ad dan didoakan oleh Sa'ad itu ya dikabulkan oleh Allah. Dan ada di antara para wali atau para orang-orang suci, orang-orang soleh yang juga mencapai derajat qabul. Konon saya lupa namanya, salah seorang syekh sufi itu, dia itu mencapai derajat qabul dan dia hidup di masa Hajjaj As-Saqafi itu berkuasa, atau Abdul Malik bin Marwan ini. Nah, syekh ini ketika kecil dia tuh punya seekor ayam yang selalu membangunkan dia untuk sholat fajar. Suatu hari si ayam ini tidak berkokok, jadi henteu kongkorongok, pohoeun jigana teh teu masang alarm hayam nate. Lalu si anak ini, syekh yang masih kecil ini itu nggak bangun subuh, jadi subuhnya itu terlambat, sehingga dia marah pas bangun dan kesiangan. Lalu dia bilang, ya Allah, hilangkanlah suara ayam itu gitu. Dan sejak hari itu si ayam itu nggak lagi bersuara. Makanya kemudian ibunya bilang, jangan pernah berdoa apapun untuk orang lain. Maksudnya tad'u ala ahadin, maksudnya mendoakan keburukan kepada siapapun. Itu sejak kecilnya sudah diperingatkan sama ibunya. La tad'u ahadan abada ala ahadin abada. Jadi jangan pernah mendoakan keburukan kepada seorang pun. Nah, syekh ini ketika ditahan kemudian sampai akhirnya dipenggal kepalanya oleh Hajjaj As-Saqafi ini, ya dia pernah didatangi sama kawan-kawannya atau muridnya, kemudian kenapa engkau tidak berdoa agar Allah menyelamatkan engkau dari siksaan dan persekusi Al-Hajjaj ini? Beliau bilang, ya lalu
siapa yang akan menjadi sebab bagi kebahagiaanku di akhirat. Jadi dalam pandangan beliau ya keburukan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj ini kemudian menjadi sebab bagi kebaikan yang akan didapatkannya dan kebahagiaan yang didapatkannya dari ya di akhirat nanti. Awan bengi